Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 3, di mana pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang audit syariah, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MMSI. Sebelum kita masuk kepada materi, baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Arif Mukhtar Susanto dengan NIM 1830403009. Yang kedua, Ega Indini Nur Indah dengan NIM 1830403027. Dan yang ketiga, Ica Puspita dengan NIM 1830403044. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitunya 1. Definisi audit syariah. 2. Audit syariah dan review syariah. 3. Tujuan audit syariah. 4. Ruang lingkup audit syariah. 5. Fungsi audit eksternal syariah. 6. Proses audit syariah. 7. Pendekatan audit syariah. 8. Perencanaan audit syariah atau contoh. 9. Komponen laporan audit. Sekarang kita masuk kepada materi yang pertama yaitunya definisi audit syariah. Secara umum, audit syariah berarti upaya sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, prosedur, dan pelaksanaan berbagai objek audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar syariah dan dilakukan oleh pihak yang dituju dan berkompeten melaksanakannya. Adapun landasan epistemologi audit syariah yaitunya 1. Al-Quran dan hadis. 2. Adsyar dan para sahabat. Yang ketiga, fatwa-fatwa syariah. Yang keempat, hasil-hasil kajian lembaga syariah. Yang kelima, hasil-hasil kajian lembaga konvensional. Yang keenam, praktik terbaik berbagai lembaga audit yang tidak bertentangan dengan syariah. Materi yang kedua yaitunya audit syariah dan review syariah. Dalam sebuah konteks, audit syariah mengacu pada fungsi dalam penilaian independen atas kualitas dan efektivitas pengendalian internal, sistem manajemen risiko, proses tata kelola, serta kepatuhan keseluruhan operasi, bisnis, dan kegiatan lembaga keuangan Islam. Audit syariah setidaknya menjalankan fungsi dalam penetapan metodologi audit untuk menilai profil risiko, menghasilkan rencana audit, menetapkan program audit yang terpublikasi hasilnya kepada direksi dan syariah komite melalui laporan audit. Menurut AAOIFI, sebagai Government Standard for Islamic Financial Institution, menganggap review syariah memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas pada lembaga keuangan syariah dalam mematuhi aturan dan ketentuan syariah seperti yang ditetapkan dalam fatwa, keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Syariah Supervisory Board atau SSB, demi menciptakan lingkungan yang komprehensif dalam operasi dan aktivitas bisnis, seperti memeriksa alur operasi dengan mengunjungi cabang dan divisi untuk melakukan pemeriksaan yang relevan dan menyelidiki setiap transaksi atau keterjadian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan, dan banyak berperan pada konsultatif internal. Membahas terkait review syariah yang diperankan oleh Departemen Kepatuhan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan selalu patuh pada jalur yang ditentukan. Sedangkan audit syariah berfokus pada pengendalian internal yang kuat yang nantinya dapat memastikan tidak ada kendala, sehingga butuh pemahaman mendalam terkait sistem pengendalian internal Bank Islam. Semua kembali kepada pedoman yang dianutnya. Hibah IBS menyatakan bahwa audit syariah mengikuti pedoman Syariah Governance Framework dan Institute of Internal Auditor dalam menjalankan perannya. C. Tujuan audit syariah. Adapun tujuan utama audit syariah yaitunya memastikan perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam terkait hal itu.
Selanjutnya yang D yaitu ruang lingkup audit syariah. Ruang lingkup audit merupakan aspek penting dalam mengukur efektivitas audit internal karena mengarahkan pelaksanaan audit internal untuk mencapai tujuan penugasan audit internal, yaitu memberikan jaminan atas sistem pengendalian internal dalam organisasi. Ruang lingkup audit syariah berupa laporan keuangan di lembaga keuangan Islam seperti yang A. pengakuan pendapatan dan pengeluaran serta perhitungan zakat, yang B. efektivitas sistem pengendalian internal syariah, yang C. penelaahan fungsi manajemen risiko ketidakpatuhan syariah, dan yang D. audit syariah khusus. Selanjutnya, yang E, fungsi audit eksternal syariah. Yang A, fungsi audit eksternal syariah memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis dari suatu perusahaan, selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh audit internal. Yang B, fungsi auditor eksternal syariah. Auditor eksternal memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan, tetapi juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Materi yang F yaitu proses audit syariah. Berdasarkan Syariah Governance Framework, proses audit syariah mensyaratkan auditor internal syariah untuk merumuskan rencana audit yang meliputi pemahaman kegiatan bisnis lembaga keuangan Islam, menyusun program audit internal yang komprehensif, memperoleh sumber-sumber syariah yang relevan, dan melakukan proses audit syariah secara berkala. Untuk mengimplementasikan proses audit syariah yang efektif, auditor syariah internal harus memiliki akses penuh ke bukti audit di lembaga keuangan Islam. Area yang dapat diaudit mencakup yang pertama, penilaian sistem pengendalian internal, yang B, sistem ketidakpatuhan syariah, yang C, audit informasi, produk, dan pelaporan. Materi selanjutnya yaitu yang G, pendekatan audit syariah. Adapun beberapa macam pendekatan audit syariah ini. Yang pertama, pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendekatan akad. Unsur-unsur halal dan haram ini berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islam. Akad ini dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan atau ijab dan penerimaan atau qabul. Yang ketiga, pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagaimana sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak ini. Yang keempat, pendekatan maqasid syariah. Tujuan dari maqasid syariah ini adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar dari seseorang yang jika tidak dipenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Yang kelima, pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan-perubahan di dalam posisi keuangan perusahaan. Yang H, yaitu perencanaan audit syariah. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Perencanaan audit ini meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Apapun alasan-alasan yang dilakukan suatu audit, pelaksanaan audit akan melalui 4 tahapan. Yang pertama, menerima dan mempertahankan klien. Yang kedua, merencanakan audit. Yang ketiga, melaksanakan pengujian audit. Yang keempat, melaporkan hasil temuan audit.
Yang I yaitu komponen laporan audit syariah. Adapun komponen laporan audit syariah ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber data maupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash atau basis secara real. Yang kelima, pengakuan beban secara akrual basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zat. Yang kedelapan, adanya tidak transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah atau ajaran agama Islam. Sekian dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.